Engkau Tuhan yang layak terima pujian kami. Engkau Yesus Tuhan yang layak terima penyembahan kami. Kami datang hampiri tahta-Mu yang kudus. Kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan yang berkuasa, Engkau layak disembah, ditinggikan, diagungkan, sampai selama-lamanya. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Bagimu segala penyembahan kami ya Tuhan. Yesus Tuhan yang berkuasa, Engkau layak disembah, ditinggikan, diagungkan, sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan yang berkuasa, Engkau layak disembah, ditinggikan, diagungkan, sampai selama-lamanya. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Penyembahan dari hati yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Penyembahan dari hati kami yang mengasihi Yesus Tuhan. Kau layak terima pujian kami.
yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Yesus Kau yang layak, Yesus Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Yesus Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Yesus Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Yesus Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Yang layak disembah, yang layak disembah. Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian. Layaklah Engkau untuk disembah, layaklah Engkau untuk ditinggikan. Bapa, di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini kami mohon kasih karunia yang sungguh luar biasa itu Tuhan. Untuk kami dapat mengerti dan mengenal Allah dengan benar. Bapa, terima kasih kami satu kekuatan baru. Pagi hari ini ajar kami untuk memahami kebenaran firman. Kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Dan biarlah orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan tetap mengalami keselamatan kekal. Bapa, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya melingkupi setiap kami dimanapun kami duduk, berdiri, berada. Untuk menyambut firman-Mu, kami beroleh pengenalan yang benar. Dalam nama Yesus, layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau ditinggikan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beritakan Injil dengan penuh semangat setiap hari. Dan saya melalui pelayanan YouTube ini, saudara, tidak mengharapkan apa-apa selain daripada Tuhan berkata begini. Waktu saya melakukan pelayanan lewat channel YouTube ini, setiap pagi hari saya harus bayar harga untuk menyampaikan pemberitaan Injil ini kepada semua bangsa. Paling tidak saya menjangkau satu orang satu hari.
satu orang, satu hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka mendengarkan pemberitaan Injil, mereka boleh diubahkan, mereka boleh mengalami keselamatan. Dan saya tidak beruntung, saya sudah menyampaikan Injil bagi saudara-saudara yang mendengarkan di seluruh penjuru dunia ini. Terima kasih buat YouTube channel, lewat kanal YouTube ini kita dibantu untuk memberitakan Injil. Saudara, mari kita semua menjadi bagian dari pekabaran Injil. Sebab Injil harus diberitakan ke seluruh penjuru bumi sebelum dia mencapai pada kesudahannya. Satu jiwa sehari, saudara bayangkan 365 hari, saudara dapat menjangkau 365 jiwa. Tetapi tidak demikian saudara, bahwa sesungguhnya setiap hari ada lebih dari satu orang, paling tidak 10 orang, paling tidak 100 orang, paling tidak 1000 orang. Kalau kita jangkau 10 saja satu hari saudara, dikalikan 365, 10 jiwa baru itu 3.650 orang yang kita jangkau setiap hari. Dan kita berdoa kebenaran firman Tuhan ditanamkan di tanah hati yang mereka yang paling dalam, maka mereka akan mengalami Kristus di dalam hidup mereka. Saudara, Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi, barulah tiba kesudahan. Matius 24 ayat 11 hingga 14 berkata, banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, artinya apa? Orang percaya itu harus melakukan tugas menjadi garam dan terang, ya. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkit dan menjadi terang. Sebab terang Tuhan datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Kegelapan menyelimuti dunia ini, tetapi terang Tuhan akan terbit atasmu. Saudara, saya ketika mengalami pertobatan di dalam kehidupan ini, sebelumnya saya sudah Kristen. Dari latar belakang agama Roma Katolik. Dan saudara, saya tidak mengerti tentang kebenaran sekalipun saya sudah melakukan sakramen-sakramen yang menguduskan saya. Tetapi ketika hati ini tidak mengalami Tuhan, kita tidak paham tentang kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mengalami kebenaran itu sendiri, maka saya menyaksikan, baru saya menyaksikan, seperti Ayub berkata, bahwa mataku sendiri memandang engkau. Hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau. Kita belajar kebenaran dari membaca liturgi setiap minggu. Sebelum saya mengenal Tuhan, ketika saya mengenal Tuhan secara pribadi, tiba-tiba firman itu menjadi suatu kehidupan. Saya baca, wow, lalu disingkapkan hari demi hari. Seluruh dunia menjadi kesaksian, saudara, ketika Injil itu diberitakan. Saudara, kita harus bertahan sampai pada kesudahan. Saya berdoa bahwa saudara yang saat ini sedang ada di depan layar monitor, di handphone atau di laptop atau di komputer, saudara punya beban untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa. Sebab untuk mencapai pada kesudahannya, Injil harus diberitakan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama di dalam Matius 24 ayat 1 hingga 14. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Dia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satupun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena. Dan banyak orang akan murtad
dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Wow, saudara. Ketika murid-murid bertanya, saudara, katakanlah kepada kami, di manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, sesungguhnya tidak ada satupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Itu berbicara tentang bait Allah. Saudara, ini merupakan paradoks. Bagaimana mungkin Mesias yang mereka nanti-nantikan berbicara tentang keruntuhan dari bait Allah? Bukankah Mesias akan menegakkan kembali tahta pemerintahan Daud, tahta pemerintahan dari kerajaan Allah? Bagaimana mungkin dia berkata bahwa segala sesuatu itu akan diruntuhkan? Nah, saudara, ketika Tuhan berkata-kata tentang keruntuhan bait Allah, sebab dia akan menegakkan bait suci yang baru, yaitu manusia-manusia yang lahir dari air dan roh. Bait suci adalah kamu, dan bait suci adalah tubuhmu yang merupakan tempat kediaman Tuhan. Tidak lagi manusia akan menyembah di bukit, tidak lagi manusia akan menyembah di bangunan-bangunan, tidak lagi manusia akan membuat bukit-bukit pengorbanan, sebab bukit pengorbanan itu sendiri sudah diselesaikan oleh Yesus, dan barang siapa percaya kepada Dia, maka dialah bait Roh Kudus. Nah, saudara, Tuhan sedang berbicara penyembahan yang dipulihkan. Tuhan sedang berbicara tentang penyembahan di akhir zaman adalah orang-orang yang mengenal Bapa. Orang yang menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran itu akan ditegakkan melebihi bangunan-bangunan yang dibuat untuk melakukan penyembahan-penyembahan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, dan tanda-tanda bagaimana segala sesuatu itu akan dinyatakan, tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ditanyakan oleh murid-murid Yesus. Bila mana akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu? Apakah tanda kesudahan dunia? Nah, saudaraku yang diberkati, ada 7 tanda-tanda heran, 7 tanda-tanda yang luar biasa, 7 tanda-tanda keadaan menuju pada kesudahan akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pertama saudara, jangan ada penyesatan. Karena firman Tuhan katakan bahwa waspada supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Bahkan nama Yesus dicatut untuk menjadi nama anak-anak yang ada di berbagai negara, berbagai bangsa. Nah, saudara, nama Yesus itu dicatut. Dan ada persekutuan-persekutuan tertentu di luar negeri, di banyak gereja, yang mereka menyebut dirinya adalah rasul, menyebut dirinya nabi, tetapi kelakuannya tidak seperti para nabi. Orang-orang yang hidupnya menggunakan Alkitab, tetapi kebenaran itu disesatkan. Saudara, hal yang berikutnya, ada dulu perang, kabar-kabar tentang perang. Nah, saudaraku, itu semua harus terjadi. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dari pernyataan Yesus ini, kita harus mempersiapkan diri. Amin. Deru-deru perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Akan ada mereka diserahkan, disiksa, dibunuh, dibenci semua bangsa. Dan akhir zaman itu sudah terjadi pada zaman rasul-rasul ketika mereka memberitakan Injil. Tidak ada satupun para rasul yang tidak dianiaya. Semuanya dianiaya, disalibkan terbalik, digoreng, dibuang ke Pulau Patmos. Dan saudara, dianiaya, dibunuh, disiksa. Dan saudaraku yang diberkati, bahkan Rasul Paulus juga mengalami aniaya. Iblis datang untuk menggocok dia seperti duri di dalam daging. Dan firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu supaya justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Rasul-rasul pun menderita aniaya oleh karena pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara, sebelum tiba pada kesudahannya, penganiayaan itu akan terjadi. Tetapi berbahagialah orang yang bertahan. Banyak orang akan murtad, saling menyerahkan, saling membenci. Ada banyak nabi-nabi palsu, ada banyak bertambah kedurhakaan. Kasih orang-orang menjadi dingin. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itulah yang akan dapat mengalami pembelaan daripada Tuhan. Namun saudara, pesan Tuhan pada hari ini, Injil Kerajaan harus diberitakan. Saudara, pada pagi hari ini saya menyimpulkan
tema yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ucapan Yesus tentang kesudahan dunia, ucapan Yesus tentang keadaan di akhir zaman. Saudara, hari-hari terakhir, di hari akhir zaman ini, kita harus melihat ada 7 hal yang harus kita melewatinya. Yang pertama, penyesatan. Yang kedua, peperangan, kelaparan, amin, gempa bumi dan krisis ekonomi, penderitaan murtad dan pendurhakaan, muncul nabi-nabi palsu, kasih yang semakin dingin. Namun satu hal, bahwa Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, mari kita semakin bergiat sampai Injil diberitakan sampai pada ujung bumi. Saudara yang diberkati, mari kita pelajari manusia akhir zaman, keadaan manusia akhir zaman menurut Alkitab yang terdapat juga di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat 7. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saudara, ini sudah diungkapkan Yesus di dalam Matius 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, saudara. Bahwa masa-masa yang sukar, penderitaan, gempa bumi. Saudara, saya mempelajari tentang pelajaran tentang second coming, tentang eskatologi beberapa waktu lalu. Seorang profesor memberikan satu pelajaran yang secara statistik, gempa bumi yang terjadi di muka bumi ini, dia memaparkan dengan menggunakan peta dunia. Di peta dunia itu pada sekitar 50-100 tahun yang lalu titik-titik gempanya ada di berbagai penjuru. Ya. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, sampai beberapa tahun terakhir ini, saudara, titik gempa itu dia ada titik-titik merah. Sedikit. Bertambah tahun makin banyak. Bertambah tahun makin banyak. Saudara, bukankah dulu kita hanya mendengarkan gempa di Jepang? Bentar-bentar kita dengar orang Jepang udah mengungsi, bahkan mereka sudah mempelajari konstruksi bangunan anti gempa supaya fleksibel dengan keadaan gempa dan tidak mudah mengalami keruntuhan bangunan. Dulu Jepang hampir selalu terjadi gempa bumi. Tapi sekarang, saudara, Indonesia bentar-bentar mengalami keadaan gempa. Bahkan, saudara, keadaan luar biasa yang terjadi di Sulawesi Tengah, bagaimana likuifaksi itu menelan satu kampung begitu dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang diberkati, ada keadaan-keadaan yang begitu sukar di akhir zaman. Bahkan beberapa waktu yang lalu di daerah kami di Sulawesi Utara ada gunung ruang yang 22 tahun dia sudah meletus. Hari-hari ini ternyata dia meletus lagi, saudara, dengan keadaan dengan kepulan asap debu vulkanik yang sangat hebat dan luar biasa. Hari-hari terakhir, masa yang sukar, terjadi penderitaan, gempa, penyesatan, pendurhakaan. Dan apa yang terjadi dengan manusia-manusia akhir zaman? Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ini sudah diungkapkan dan digambarkan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Wow. Egois. Menjadi hamba uang, menjadi hamba mamon. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, kesombongan, keangkuhan, arogansi. Mereka akan menjadi pemfitnah, penggosip, hoaks, penyebaran hoaks. Jadi fitnah terjadi di mana-mana, berita-berita bohong terjadi di mana-mana. Berita-berita di dunia IT, saudara, di sosial media itu banyak kebohongan dan orang memfitnah, saudara. Kalau kita tidak peka dengan dunia ini, maka kita akan terseret dengan berita-berita bohong. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Saudara, generasi milenial telah dikalahkan dengan Gen Z yang akhir-akhir ini. Gen Z akhir-akhir ini, kalau dulu generasi milenial dimarahi orang tua, ada rasa takut. Tetapi kalau generasi Gen Z sekarang ini, kalau dimarahi orang tua, mereka posting di sosial media. Mereka mengeluh kepada masyarakat, mereka mendapatkan pembelaan. Dan pada akhirnya, saudara, mereka tidak pernah belajar, saudara. Saya tidak mendiskreditkan seluruh generasi Gen Z ya, tetapi keadaan umum manusia di akhir zaman itu berontak kepada orang tua itu biasa. Tidak berterima kasih kepada orang tua itu biasa. Bahkan tidak lagi mempedulikan ibadah atau agama. Kasih menjadi dingin. Di dalam Matius 24 tadi dikatakan kasih orang menjadi makin dingin. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, nah ini, saudara, mereka beribadah, mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya.
jauhilah mereka itu. Saudara, satu gereja di daerah kami mengumumkan tentang statistik keadaan jemaat di daerah mereka. Ini keadaan jemaatnya paling banyak. Jemaatnya paling banyak. Tetapi statistik menuliskan bahwa kehadiran jemaat itu hanya 33%. Sekitar 30-an% setiap tahunnya dari jumlah jemaat yang sesungguhnya. Nah saudara, bahkan mereka tidak hadir di ibadah. Ada juga orang-orang yang hanya menjalankan sekedar beribadah secara formalitas. Tidak mengakui kekuatan dari ibadah tersebut. Memungkiri kekuatan dari ibadah tersebut. Jadi sekedar bergereja, sekedar berjemaat. Tapi tidak mengakui, bahkan tidak mengalami kekuatan dari ibadah. Sebab di antara mereka, nah ini saudara, terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Hati-hati dengan perempuan-perempuan yang berperawakan cantik. Saudara-saudara dimanfaatkan dengan orang-orang yang sebenarnya terpikat dengan saudara. Perempuan-perempuan yang harusnya menjadi simbol kebijakan dari seorang wanita. Seorang yang menjadi simbol perempuan yang melayani suaminya. Tetapi menjadi simbol-simbol percabulan, dosa, seksual. Bagaimana mereka perform dengan tampilan-tampilan yang seksi yang membuat banyak iman orang mengalami keruntuhan. Bahkan ada orang yang menyelundup masuk ke rumah-rumah orang lain untuk menjerat perempuan-perempuan yang hatinya sudah syarat dengan dosa. Hatinya sudah dikuasai oleh dosa. Saya juga perempuan, tapi saya tidak mau diperlakukan oleh lelaki-lelaki hidung belang yang di luar sana yang melihat wanita itu sebagai simbol dari keindahan. Saudara, mari kita berperawakan rapi, manis, cantik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk kerapihan, untuk kebersihan. Jangan menjadi perempuan-perempuan yang menjadi simbol percabulan. Nah saudara, yang disukai orangnya karena bentuk tubuhnya dan lain sebagainya. Iya, sekalipun ingin selalu diajar, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Dan manusia-manusia di akhir zaman, walaupun selalu ingin diajar, tapi tidak mengenal kebenaran. Karena hatinya syarat dengan dosa dan dikuasai oleh hawa nafsu. Saudara, orang-orang yang mengalami Kristus hendaklah tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan. Karena keadaan manusia akhir zaman, inilah yang firman Tuhan katakan. Datang masa yang sukar, mulai egois, mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, suka berontak, tidak bersyukur, tidak berterima kasih, tidak peduli beragama, jangankan beragama, tidak mengenal Allah. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Ketika Yesus menyampaikan ucapan Yesus tentang kesudahan segala sesuatu, tentang akhir zaman, pesan Tuhan bagi gerejanya, inilah yang akan terjadi. Peperangan, gempa, deru perang, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan bagaimana kita mempercepat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, supaya setiap orang selamat, beritakan Injil. Tapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, dari segala proses yang terjadi, yang Tuhan inginkan adalah kita menyelesaikan sampai pada garis akhir. Bertahan itu harus sampai pada kesudahannya. Bukan langkah awal yang menentukan. Langkah awalnya udah bagus, langkah awalnya sudah berapi-api dengan Tuhan, tapi sampai di tengah jalan kecewa. Matius 11 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Biarlah orang-orang yang bertahan itu sampai pada kesudahannya, sampai pada akhir kehidupannya, sampai pada akhir daripada tugasnya. Jangan cuma sekedar sampai pada akhir hidup, tapi sampai pada akhir menyelesaikan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara, semakin kita memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi, maka kesudahan segala sesuatu akan semakin dekat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20, amanat agung. Yesus memberikan pesan-pesan terakhir sebelum dia naik ke surga.
Dia mendekati para murid dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara, bukan hanya satu kuasa, bukan hanya dua kuasa, tapi segala kuasa. Kuasa yang sejak Adam yang pertama, yang harusnya diberikan kepada Adam dan Hawa. Kejadian 1 ayat 26 hingga 28, sesi saya mengungkapkan tentang implementasi manajemen kepemimpinan Alkitabiah dalam pemerintahan menurut Kejadian 1 ayat 26 hingga 28. Saya mengupas di situ bahwa sesungguhnya tujuan penciptaan sejak awal, manusialah yang akan berkuasa. Dan untuk menjadi pengukur supaya manusia tidak menyimpang dalam hal kekuasaan, dia menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah, agar dapat mengukur kinerjanya dengan karakter yang daripada Bapa. Tetapi kejatuhan membuat kekuasaan itu cenderung pada hamartia, yaitu meleset, jatuh dalam dosa. Itu sebabnya dia mengutus putra yang tunggal dan kemudian mengambil kembali segala kuasa itu di tangannya. Dan kemudian kuasa itu dia berikan kepada gereja Tuhan. Kuasa ini diberikan kepada gereja Tuhan. Dan mereka harus kembali menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Makanya kekuasaan itu dikembalikan kepada gereja. Tapi syaratnya, seperti pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, saudara, manusia harus mengambil rupa dan gambar Allah. Di dalam keserupaan dan kesegambaran itu, gereja Tuhan harus memiliki karakter Kristus, sehingga segala kuasa dipercayakan kepada gereja. Karena itu, setelah kuasa itu diberikan kepada Yesus, segala, tidak ada yang tidak diberikan. Di sorga dan di bumi. Di sorga dan di bumi. Segala yang dipercayakan di sorga yang di bumi, kuasa itu. Oleh sebab itu dia berikan kepada gerejanya, dia mengutus gerejanya. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Tuhan tidak menyertai kita hanya supaya kita lulus ujian masuk perguruan tinggi negeri. Tuhan tidak hanya menyertai kita supaya kita lolos melewati setiap ujian sakit penyakit. Tuhan tidak menyertai kita hanya supaya ketika kita menghadapi masalah-masalah rumah tangga kita lolos dan mampu melewatinya. Tapi Tuhan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman untuk memberitakan Injil. Jadikan segala bangsa murid. Saudara, bukan cuma memberitakan. Kalau memberitakan cuma lepas berita. Tapi menjadikan bangsa murid. Saudara, itu mengubahkan setiap hati untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan ajarlah mereka segala sesuatu. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Saudara, tugas gereja adalah memberitakan Injil. Kalau saudara hari-hari ini memusingkan dengan bagaimana keadaan akhir zaman, itu segala sesuatu itu harus terjadi. Tugas kita adalah menginjil. Tugas kita menyampaikan sampai ke ujung bumi. Supaya ketika segala sesuatu tiba, ketika engkau bertahan, dan saya akan selamat, engkau dan saya akan selamat. Amin. Tuhan kiranya memberkati dan memulihkan keadaan kita, saudara. Tuhan Yesus memberkati, mari kita angkat tangan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengangkat tangan, kami menjadi manusia-manusia akhir zaman yang kiranya penuh dengan Roh Kudus. Bukan manusia-manusia yang egois, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu agama, memungkiri kekuatan daripada ibadah, tapi biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang menyembah. Bapa, kami mengangkat tangan kami untuk mohon berkat Tuhan, karena Engkau telah menerima segala kuasa di sorga dan di bumi, Tuhan. Jadilah pada kami menurut kehendak-Mu, Tuhan. Beritakan Injil damai sejahtera dimanapun kami pergi dan berada. Engkau mengutus kami dimanapun Engkau utus kami setiap hari. Satu jiwa satu hari, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Yesus dimuliakan, maka kami mengumpulkan 365 jiwa. Tapi kami percaya lebih dari 1 jiwa per hari. Engkau memberkati kami, sehingga bumi dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Kami berdoa agar kami dimampukan memuridkan, memberikan segenap kehidupan kami untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran. Dan kami bertahan sampai pada kesudahannya. Selesaikan sampai pada garis akhir dan menerima mahkota kehidupan. Bapak, kami mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan perlindungan pertolongan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai memimpin kami dimanapun kami berada. Kami berdoa teringat untuk Opung Herliana Siahaan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan,
untuk proses operasi kanker pankreas Tuhan. Dan dia membutuhkan agar penyempitan pembuluh darah itu Tuhan boleh mengalami pemulihan sehingga dia siap untuk menghadapi operasi kanker pankreas. Tuhan, tutup bungkus campur tangan Tuhan, Engkau menyertai sampai segala masa Tuhan. Engkau memberkati Opung Ayu, dalam nama Yesus pemulihan terjadi, dalam nama Yesus campur tangan Tuhan terjadi. Bapak, kami juga berdoa untuk Pendeta William Rusun Wuli yang hari-hari ini mengalami keadaan sakit, dipulihkan di dalam nama Yesus dan dia boleh mengerti kehendak Tuhan sampai pada garis akhir. Kami juga berdoa Tuhan untuk Jerry Simbolon, keluarganya, papa mamanya dan kakaknya yang sedang dalam proses pergumulan mentalnya. Bapa di surga, kami berdoa memberkati hamba-Mu ini agar dia boleh juga mengalami pengenalan akan Tuhan. Dia sudah sungguh-sungguh, biarlah lebih sungguh-sungguh bertobat dan dia boleh menjadi hamba Tuhan. Dia mengalami krisis kepercayaan diri oleh karena banyak orang yang membuli dan menolak dia, tetapi kami percaya ketika dia setia maka Tuhan akan memulihkan keadaannya. Berkati kakaknya Tuhan dalam pemulihan, bahkan istri dan anak-anaknya biarlah mengenal Tuhan secara pribadi dan boleh kembali ke rumahnya. Berkati keluarga-keluarga muda yang sedang dalam pelayanan kami, dijauhkan dari roh perceraian, dijauhkan dari roh percekcokan. Di dalam nama Yesus kami rebut jiwa-jiwa mereka, dipulihkan agar mereka sungguh-sungguh menghargai kekudusan pernikahan. Bapa di surga, kami mengangkat tangan, kami mohon berkat Tuhan, kiranya kasih karunia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Kami semua diberkati dan menjadi lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti channel ini, yang setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Saudara, berdoalah setiap hari engkau menjangkau jiwa. Jangan jemu-jemu memberitakan Injil. Karena satu perkataan yang daripada Kristus yang engkau ucapkan, itu akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan tidak pernah akan kembali sia-sia. Ketika firman Tuhan dilepaskan, Yesaya 55 ayat 11, bahwa seperti hujan yang turun dari langit, dia tidak akan kembali. Dia akan melakukan apa yang Tuhan perintah. Tuhan Yesus memberkati satu jiwa satu hari, dan untuk kemuliaan nama Tuhan, nama Yesus yang ditinggikan, Injil diberitakan. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Shalom and God bless you.